Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dapat melaksanakan presentasi. Perkenalkan, saya Wariswi Naludati sebagai moderator, kemudian Risa Anggita sebagai presentator, dan Rahita Heksa sebagai notulen. Pada kesempatan kali ini saya persilahkan kepada Risa Anggita untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Risa Anggita dengan NIM akhir 39. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman buku psikolinguistik saya yang dengan karya Sujono Jarwo Jojo, Yayasan Oxford Indonesia. Di sini saya merangkum dari bab 6 sampai bab 10. Ya, pada bab 6 terdapat produksi kalimat. Yang pertama, senyapan dan kilir lidah. Pengujaran yang ideal terwujud dalam suatu bentuk ujaran yang lancar sejak ujaran itu dimulai sampai ujaran itu selesai. Selanjutnya ada macam-macam senyapan. Pada umumnya, orang senyap sebentar, entah untuk bernafas, entah untuk keperluan yang lain. Ketidaksiapan maupun kehati-hatian dalam berujar seperti ini terwujud dalam dua macam senyapan, yaitu senyapan diam dan senyapan terisi. Pada senyapan diam, pembicara berhenti sejenak dan diam saja, dan setelah menemukan kata-kata yang dicari, dia melanjutkan kalimatnya. Selanjutnya ada letak senyapan. Tampaknya ada tempat-tempat di mana para ahli sepakat Mark 1977 halaman 267, yakni jeda gramatikal, batas konstituen yang lain, dan sebelum kata utama pertama dalam konstituen. Yang kedua ada kekeliruan. Kekeliruan dalam bicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau oleh penyakit afasia. Pada yang pertama, kekeliruan terjadi karena kita tidak memproduksi kata yang sebenarnya kita kehendaki. Berbeda dengan kekeliruan afasik. Kekeliruan afasik muncul karena otak kita terganggu sehingga kita menjadi tidak mampu untuk mengucapkan kata yang kita inginkan. Selanjutnya ada macam-macam kekeliruan. Yang pertama ada kilir lidah. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dia dimaksudkan. Selanjutnya ada afasia. Afasia adalah suatu penyakit bicara di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya penyakit pada otak. Selanjutnya ada unit-unit pada kilir lidah. Unit yang terkilir ada bermacam-macam. Dari penukaran tempat untuk kata sampai pada fitur distintif suatu bunyi. Secara garis besar, unit-unit itu adalah fitur distintif, segmen fonetik, suku kata, dan konstituen yang lebih besar dari kata. Selanjutnya ada lupa-lupa ingat dan kata. Ada satu gejala lain dalam bicara yang berkaitan dengan ingat-ingat kita. Kadang manusia tidak ingat sepenuhnya akan suatu kata yang mungkin sudah lama tidak dia pakai. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa gejala lupa-lupa ingat tampaknya ada pola tertentu yang diikuti orang, yakni jumlah suku kata selalu benar, bunyi awal kata itu juga benar. Hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Gejala lain yang unik adalah gejala latah. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seseorang waktu terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Selanjutnya ada proses pengujaran. Setelah proses konseptualisasi dilakukan untuk menentukan maksud yang akan disampaikan, kemudian retrieval lemma telah diputuskan dan informasi gramatikalnya pun juga selesai dibuat. Maka sampailah kita kepada artikulasinya, yakni bagaimana mewujudkan ujaran itu dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor, seperti yang kita maksudkan. Selanjutnya bab 7, penyimpanan dan retrieval kata.
Yang pertama ada leksikon mental. Mental leksikon dapat diibaratkan sebagai gudang di mana kita menyimpan barang. Akan tetapi, gudang ini bukan sembarang gudang karena tidak hanya barangnya yang disimpan itu unik, yakni kata tetapi cara pengaturannya juga sangat rumit. Yang kedua ada penyimpanan kata. Penelitian mengenai jumlah kata yang dimiliki oleh orang terdidik Indonesia belum pernah dilakukan. Kalau dilihat bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya memiliki 72 lemma, dan dari pengalaman pribadi membuka kamus itu di mana ditemukan banyak kata yang tidak dimengerti. Selanjutnya ada faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Dasar penyimpanan retrieval kata itu tidak hanya satu atau dua saja, tetapi merupakan jaringan yang saling berkaitan. Pada dasarnya, suatu kata akan mudah diretrieve apabila kata itu sering dipakai. Selanjutnya ada model penyimpanan dan retrieval kata. Ada serial set model dan parallel access model. Yang kelima ada pengetahuan tentang kata. Ada 3 aspek untuk mengklaim bahwa kita tahu sebuah kata. Aspek pertama tentunya adalah aspek semantik dari kata itu. Aspek kedua yaitu harus diketahui adalah kategori sintaktik kata itu. Dan aspek ketiga adalah fonologis. Yang keenam ada makna kata. Makna kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Namun kadang-kadang kita tahu benar seberapa jauh makna yang kita kuasai. Selanjutnya ada organisasi konsep. Untuk mengetahui hubungan antara konsep dan bagaimana konsep itu diorganisir, orang mengajukan berbagai teori atau model, yaitu model semantik hierarkis, model perbandingan fitur, dan spreading activation network model. Selanjutnya ada bab 8, landasan biologis pada bahasa. Yang pertama ada perkembangan alat ujaran. Kalau ditelusuri perkembangan alat ujaran dari zaman purbanya akan tampak bahwa manusia memang mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan yakni agnatha yang tak beragam. Makhluk ini mempunyai mulut, faring, dan insang untuk bernafas. Selanjutnya ada kaitan biologis dengan bahasa. Di dunia ini anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama. Antara umur 6 sampai 8 minggu, anak mulai mendekut, yakni mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Pada umur sekitar 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasi sebagai kata. Lalu menjelang umur 2 tahun, mulailah dengan ujaran 2 kata. Akhirnya sekitar umur 4-5 tahun, anak akan telah dapat berkomunikasi dengan lancar. Selanjutnya bab 8, landasan neurologis pada bahasa. Yang pertama ada evolusi otak manusia. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap perkembangan ukuran. Tahap kedua adalah perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Dan perkembangan terakhir adalah munculnya 2 hemisfer yang asimetris. 2 tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Yang kedua ada otak manusia dan otak binatang. Otak manusia dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg. Sedangkan otak binatang, evolusi otak pada manusia dan pada makhluk lain berbeda. Pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung, misalnya korteks cerebral boleh dikatakan tidak tampak. Padahal makhluk lain seperti simpanse dan gorila juga tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Yang ketiga adalah kaitan otak dengan bahasa. Dari struktur serta organisasi, otak manusia seperti digambarkan tampak bahwa otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobi temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran.
Selanjutnya ada peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Pandangan lama memang mengatakan bahwa ihwal kebahasaan itu ditangani oleh hemisfer kiri, dan sampai sekarang pandangan itu masih juga banyak dianut orang dan banyak pula benarnya. Penelitian Wadah 1949 yang memasukkan cairan kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan maka terjadilah gangguan bicara. Gangguan bicara itu sendiri apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang, maka akan terjadi kerusakan pada otak. Penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah, atau kurangnya oksigen pada otak dinamakan stroke. Selanjutnya ada macam-macam afasia. Afasia dibagi menjadi 4, yaitu afasia broca, afasia anomik, afasia global, dan afasia konduksi. Selanjutnya ada akibat lain dari stroke. Pengaruh stroke tidak terbatas pada gangguan bicara saja. Ada gangguan lain yang tidak langsung berkaitan dengan bahasa. Misalnya, tidak dapat melakukan gerakan-gerakan tertentu, seperti memindahkan mainan balok dari tempat A ke B. Meskipun dia tidak menderita cacat tumbuh tangan, penderita ataksia kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan muskuler yang volunter. Selanjutnya ada hipotesi umur kritis. Pada esensinya, hipotesi ini mengatakan bahwa antara umur 2 sampai dengan 12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Yang ketujuh ada kekidalan dan kekinanan. Manusia ada yang kidal dan ada yang kinan. Sementara itu, ada pula orang yang mampu menggunakan tangan kiri atau kanannya secara imbang. Orang semacam ini dinamakan ambidextrous. Menurut penelitian yang telah dilakukan orang Clark 1999, jumlah penduduk dunia yang kidal hanya 9%. Dari jumlah ini, hanya 30% yang didominasi oleh hemisfer kanan. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang itu kidal, tetap saja hemisfer yang lebih dominan untuk kebahasaan adalah hemisfer kiri. Selanjutnya ada otak pria dan otak wanita. Ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Selanjutnya ada bahasa sinyal. Bahasa ini mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Selanjutnya ada bahasa sinyal. Bahasa ini mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Orang yang tunarungu dapat mempergunakan bahasa sinyal untuk berkomunikasi. Bahasa sinyal itu sendiri ada beberapa macam. Yang terkenal diantaranya adalah bahasa sinyal Amerika dan bahasa sinyal Inggris. Selanjutnya ada metode penelitian otak. Pada zaman Broca dan Wernicke melakukan penelitian mengenai otak manusia, tentunya belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang. Mereka dan para peneliti sesudahnya melakukan operasi setelah pasien meninggal. Selanjutnya bab 10, pemerolehan bahasa. Yang pertama ada sejarah kajian pemerolehan bahasa. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama sekali ada. Konon Raja Mesir pada abad 7 sebelum Masehi, Psammetichus I menyuruh bawahannya untuk mengisolasi dua dari anaknya untuk mengetahui bahasa apa yang dikuasai anak-anak itu. Sebagai Raja Mesir, dia mengharapkan bahasa yang keluar dari anak-anak itu adalah bahasa Arab, meskipun akhirnya dia kecewa. Selanjutnya ada metode penelitian dalam pemerolehan bahasa. Di samping buku catatan harian, metode penelitian yang dipakai juga dapat berupa observasi.
Dengan kemajuan teknologi, data diperoleh dengan perekam ujaran maupun tingkah laku anak saat berujar, baik secara visual maupun auditori. Selanjutnya adalah universal bahasa. Pelopor universal bahasa seperti Gendrich 1963 meneliti banyak bahasa, dan dari bahasa-bahasa itu dia sarikan fitur-fitur mana yang terdapat pada semua bahasa dan mana yang hanya pada beberapa bahasa. Dengan demikian, konsep universal bahasa bukanlah sesuatu yang mutlak tetapi relatif. Yang pertama ada kontroversi antara kultur dengan natur. Proses pemerolehan ini merupakan suatu hal yang kontroversial di antara para ahli bahasa. Mereka yang menganut aliran behaviorisme mengatakan bahwa pemerolehan bahasa itu bersifat tutur, yakni pemerolehan itu ditentukan oleh alam itu. Yang keempat ada universal dalam pemerolehan bahasa, yaitu ada universal pada komponen fonologi dan universal pada komponen sintaktik dan semantik. Yang kelima ada relata panjang ujaran. Cara menghitung panjang ujaran anak adalah ambil sampel sebanyak 100 ujaran, hitung jumlah morfemnya, bagilah jumlah morfem itu dengan jumlah ujaran. Yang keenam ada bahasa ibu versus bahasa sang ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai atau diperoleh anak. Sedangkan bahasa sang ibu adalah bahasa yang dipakai oleh orang dewasa pada waktu berbicara dengan anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa ibunya. Selanjutnya ada komprehensi dan produksi. Ketidakseimbangan antara komprehensi dan produksi ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si anak. Dia telah akan bisa memahami perintah untuk menaruh bungkus makanan di tempat sampah. Misalnya meskipun dia belum dapat mengucapkan satu kata pun dengan baik. Selanjutnya ada proses pemerolehan bahasa. Kebanyakan ahli kini berpandangan bahwa anak dimanapun juga memperoleh bahasa ibunya dengan memakai strategi yang sama. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi manusia yang sama, tapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal kodrati pada saat dilahirkan. Ya, sekian dari saya. Waktu saya serahkan pada moderator. Oke, setelah materi sudah dipresentasikan oleh Mbak Risa, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Bersedia Henry di kelas 6A NIM 22. Izin bertanya, bagaimanakah psikolinguistik memandang gejala latah pada manusia? Terima kasih. Ya, dari pertanyaan Restu tadi, apakah Mbak Risa akan langsung menjawab atau membutuhkan beberapa waktu lebih dahulu? Langsung? Ya. Silakan. Ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tutu, yaitu bagaimanakah psikolinguistik memandang gejala latah pada manusia. Latah itu sendiri merupakan gejala yang unik. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seseorang saat terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Contoh, kita tahu bahwa si A itu latah dan kita ingin menggodanya. Kita buat dia terkejut dan dia akan mengeluarkan kata-kata tertentu secara spontan. Begitu Mbak Tutu. Begitu Mbak Tutu. Iya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada. Tidak. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka presentasi pada siang hari ini saya tutup. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.